Oke, Bejo lovers semuanya, Bejo fans club yang berada di luar sana, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan semoga terus semangat belajarnya. Tre, untuk hari ini Om Bejo akan berbagi cerita, berbagi ilmu mengenai tentang pokok bahasan nih fisika inti ya. Oh, ya, fisika inti sama isu pokok bahasan yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini adalah teori atom. Jadi di sini ntar kita bakal bercerita apa itu atom. Jadi yang namanya atom itu punya sejarahnya ya dari awal sampai hingga saat ini yang kita kenal sebagai model atom modern ya atau model atom fisika modernnya. Tre diawali dari yang namanya atom itu menurut orang Yunani makanya yang namanya atom itu diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua namanya? Dua kata ya, yang pertama A sama yang ininya Tomos. Jadi orang pertama kali orang Yunani yaitu Demokritus ya, bahwa yang namanya atom menurut dia hanya ucapan saja tanpa dibuktikan dengan praktikum atau eksperimen. Jadi di sini hanya ungkapan saja atau filsafat saja ya. Jadi yang namanya atom itu kata dia adalah suatu partikel yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi yang namanya A itu artinya kan tidak. Tomos itu bagi. Jadi kata Om Demokritus, yang namanya atom itu partikel yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Itu kan yang namanya atom. Nah, kemudian makin ke sini makin berkembang nih. Berkembang gimana Om? Oke, berkembang biak. Yang pertama nih, yang namanya atom ntar diperbaiki. Yang pertama mengungkapkan atau membuktikan. Nah, kata Demokritus kan tadi cuma ucapan saja. Nah, sekarang ada orang yang membuktikan. Siapa Om yang membuktikannya? Nah, ini yang namanya John Dalton. Jadi yang namanya Dalton itu membuktikan bahwa betul katanya atom itu tidak bisa dibagi lagi, artinya partikel yang paling kecil. Jadi kata Om Dalton, nah yang namanya atom itu modelnya ya kayak bola pejal aja, artinya bola pejal nggak ada bagian-bagiannya, pokoknya satu bola pejal, artinya tidak bisa dibagi lagi. Itu namanya menurut John Dalton. Nah, ini juga dibuktikan bahwa menurut John Dalton yang namanya atom itu tidak bisa berubah. Misalkan atom besi ya tidak bisa berubah menjadi atom emas, atau misalkan atom aluminium tidak bisa berubah menjadi atom tembaga. Atom bisa berubah ketika digabungin. Misalkan ada dua buah atom, misalkan yang kamu kenal, misalkan yang contoh sederhananya itu air. Nah, yang namanya air itu kan terdiri dari atom apa aja? Atom hidrogen sama oksigen. Jadi kata Om Dalton, pada suatu reaksi kimia, misalkan ada dua buah atom bergabung yang menjadi suatu molekul yang kita sebut contohnya misalkan H sama O atau hidrogen sama oksigen bergabung menjadi air. Itu menurut si John Dalton. Nah, yang kedua diperbaiki nih, yang model atom yang kedua oleh berdasarkan penemuan elektron. Nah, jadi sekarang ada yang namanya elektron. Yang nemuin elektron siapa? Ya ini J.J. Thomson. Nah, jadi kata si Thomson, yang namanya atom itu bukan bola pejal saja, tapi dilengkapi nih. Kata Om Thomson, yang namanya atom itu bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar merata sejumlah elektron. Oh, berarti kan sekarang mah udah ada dua muatan tuh, ada muatan positif, ada muatan negatif, tapi keduanya tersebar atau biasanya yang namanya J Thomson itu disebutnya model roti kismis ya. Nah, ini yang paling terkenal biasanya istilahnya roti kismis. Jadi misalkan nih atom nih bola pejal. Nah, bola pejal ini bermuatan positif nih. Positif. Berarti kan positif itu kan positif ya, proton. Kemudian di dalamnya tersebar merata elektron. Nah, tersebar merata artinya di dalamnya ya pokoknya ada elektron. Atau kalau kamu misalkan sulit membayangkan roti kismis, ya bayangin saja semangka. Nah, ini dagingnya kita anggap bermuatan positif dan bijinya itu bermuatan negatif atau kita sebut elektron. Nah, ini berdasarkan percobaan sinar katodanya si J.J. Thomson. Artinya secara keseluruhan atom itu bersifat netral, artinya muatan positif dinetralkan sama muatan negatif. Itu berdasarkan atau menurut si J.J. Thomson. Makanya di sini ntar ada dia nemuin perbandingan muatan elektron sama si massa elektron itu sendiri. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 pakai yang cerah deh Om. Nomor 3 boleh. Nomor 3 itu diperbaiki lagi oleh si
Ernest, Ernest Rutherford beserta murid-muridnya nih. Ernest Rutherford. Apa kata Om Rutherford? Nah, nih berdasarkan percobaan, artinya Om Rutherford ini melakukan suatu percobaan menembaki lempengan tipis dari logam emas. Oke, logam emas. Ditembakin oleh sinar apa Om? Nah, kata Om Rutherford dia melakukan penembakan terhadap lempeng emas itu oleh sinar alfa. Yang kita kenal sinar alfa itu bermuatan apa yo? Bermuatan positif. Nah, setelah percobaan, nah ternyata ketika dia ditembakkan si lempengan emas itu ternyata sebagian besar sinar alfa itu diteruskan. Nah, dan sebagian kecil ada yang dibelokkan. Ada yang dibelokkan lagi ke sana misalkan, ada yang dipantulkan lagi. Oh, kalau begitu, menurut Ernest Rutherford yang namanya atom itu terdiri dari inti atom yang dikelilingi elektron. Artinya gini, ketika si sinar alfa itu menembaki misalkan si lempeng emas, karena sebagian besar itu adalah diteruskan, berarti yang namanya atom itu sebenarnya mah ruang kosong. Nah, jadi nah di sini aja deh model atom Rutherford. Nah, lanjutannya saya gambar di sini aja ya. Oke, jadi yang namanya atom kata si Ernest Rutherford udah terbagi nih. Yang berada di dalamnya itu ada inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh si elektron. Nah, ini elektronnya nih. Nah, tapi elektronnya itu terhadap inti itu sangat jauh sekali. Makanya ketika ditembakin sinar alfa, kebanyakan dia menembus. Nah, sebagian kecil saja yang dibelokkan. Artinya berarti ketika menembus inti dia bakal dibalikan lagi. Oh, berarti karena ini dibalikan lagi ini positif, ini berarti positif juga karena tolak menolak. Oh, berarti dia menyimpulkan bahwa yang namanya atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Oke, nah itu makanya model yang kita terima mungkin sampai saat ini modelnya seperti ini, bahwa yang namanya atom itu terdiri dari inti atom dan kulitnya. Inti atom terdiri dari proton sama neutron, kulitnya terdiri dari elektron. Jadi si elektron itu mengelilingi inti. Tapi di sini Ernest Rutherford juga punya banyak kelemahan nih. Artinya menurut teori gelombang elektromagnetik, setiap partikel yang bergerak dia akan memancarkan energi nih. Kalau dia terus-terusan memancarkan energi berarti kan lama-lama energinya bakal habis. Ya, oke, kalau habis berarti ntar si elektronnya bakal kembali ke inti. Kalau kembali ke inti berarti ntar balik lagi ke model si J.J. Thomson. Artinya model Rutherford ada beberapa kelemahannya. Oke, tapi ini modelnya itu mirip kayak planet mengitari matahari. Tapi kalian yang namanya planet gak pernah ketarik sama matahari. Tapi kalau misalkan menurut teori Rutherford, karena tadi memancarkan energi, berarti si elektron lama-lama bakal ke inti. Pada kenyataannya kan enggak, artinya si elektron tetap di dalam apanya nih? Di dalam orbitnya. Oke. Nah, si model atom Rutherford diperbaiki lagi oleh siapa yo? Model atom Bohr atau nama lengkapnya Niels Bohr. Ini orang Denmark katanya ya. Nah, jadi Niels Bohr itu model atomnya sama, cuman diperbaiki kata si Bohr yang namanya elektron. Nah, ini pada saat itu dia mengupayakan yang sedikit berbeda dari zamannya dia berada. Artinya kan kalau kata zaman pada saat itu setiap partikel akan memancarkan cahaya. Setiap partikel yang bergerak akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Menurut si Bohr tidak berlaku nih kalau untuk partikel yang sangat kecil seukuran atom atau inti atom. Jadi kata si Bohr, elektron itu dia tetap berada pada lintasannya nih. Nah, lintasannya dia tidak bisa berpindah nih. Nah, artinya yang namanya inti atom kan gini. Tuh, ini apa nih? Proton, neutron. Nah, ini elektron nih. Nah, jadi elektron itu punya banyak kulit nih, dan seterusnya. Artinya si elektron yang satu ini misalkan tidak bisa berpindah atau tidak bisa berpindah ke dalam atau misalkan pindah ke luar. Jadi si elektron di sini ya tetap berada di sini. Dia kapan-kapan berpindah ketika dia menerima energi atau melepaskan energi. Jadi selama dia bergerak tidak memancarkan energi, makanya elektronnya itu tetap berada di orbitnya seperti planet-planet mengitari matahari. Dia bisa pindah ketika dia
mempunyai tambahan energi, misalkan ditembak kayak tadi, atau dia ketika melepaskan energi baru dia pindah kulit, bisa dari dalam keluar, bisa dari luar ke dalam. Oke, untuk lebih lengkapnya ntar kita bahas tentang model atom si Niels Bohr. Nah, ini untuk hari ini kita cuman bahas tentang teori-teorinya saja. Jadi perkembangan teori atom itu dimulai dari zamannya Yunani, Demokritus. Jadi yang namanya atom itu partikel yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Makanya diambil dari bahasa Yunani atomos. Oke. Nah, kemudian diperbaiki, bukan diperbaiki sih, dibuktikan oleh suatu percobaan melalui data-data eksperimennya. Nah, yang namanya J.J. Thomson membuktikan oh benar bahwa yang namanya atom itu tidak bisa dibagi lagi. Dan menurut Dalton ini ya, menurut Dalton itu tidak bisa dibagi lagi dan tidak bisa berubah kecuali ketika dia bergabung. Nah, setelah penemuan elektron oleh J.J. Thomson, nah, model atom itu diperbaiki lagi. Yang namanya model atom itu adalah bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar merata sejumlah elektron. Makanya secara keseluruhan bersifat netral. Nah, model kelemahan si J.J. Thomson punya kelemahan, artinya ketika ditembakin si model atom J.J. Thomson kan harusnya ada yang langsung dipantulin, harus dibelokin. Nah, ternyata pada penyataannya ketika melakukan percobaan sinar alfa menembak ke lempeng emas, ternyata banyak yang diteruskan. Kalau begitu, yang namanya atom itu sebenarnya adanya ruang kosong antara muatan positif sama muatan negatif. Dia memodelkan bahwa yang namanya atom itu terdiri dari inti atom dan elektron. Nah, kelemahannya diperbaiki oleh si Niels Bohr. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan Niels Bohr kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya aja ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai sini. Semoga ini ada manfaatnya buat lo semuanya dan semoga lo makin penasaran tentang teori-teori atom sehingga kamu bisa melengkapi yang Om Bejo sampaikan di sini. Oke. Dan kalau misalkan ada beberapa yang misalkan kamu ketahui lebih lanjut, ya boleh kamu share di sini juga dan boleh kamu ceritakan di sini juga. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.